guys, welcome back again to Meajan Family. Oke, jadi hari ini tuh aku mau membuat yang namanya klarifikasi, guys. Klarifikasi. Ini aku tekankan banget. Kenapa klarifikasinya aku tekankan pakai apa ya? Maksudnya pakai tanda seru 3. Oke, karena ini banyak banget menuai pro and kontra dari kalian semua netizen. Tentunya para followers aku di IG, followers siapapun itu yang lain, dan juga di channel YouTube Meajan Family. Oke, jadi sebelumnya aku meminta maaf, ini aku membuat videonya di dalam kamar. Kenapa? Karena ini sudah malam, kalian bisa lihat dari lubang-lubang ini. Sudah malam, tapi karena ini aku harus cepat selesaikan agar tidak berlarut lama gitu loh, jauh kenanya. Dalam artian sudah lama baru dibahas, biar tidak seperti itu netizennya. Jadi hari ini aku kumpas tuntas di klarifikasi antara kenapa dia selesai di channel YouTube Meajan Family. Untuk yang pertama, ya seperti biasa di klarifikasi Meajan Family ini banyak banget yang nanya, ya netizen walaupun bukan netizen ataupun dari manapun itu, banyak banget yang nanya, kok dia sekarang sudah tidak pernah kelihatan di YouTube? Maksudnya dalam artian kok dia tidak pernah kelihatan? Dia di mana? Dia bla 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 bla. Oke. Aku bakal bahas semuanya secara rinci dan detail di sini, oke? Jadi alasan mengapa gitu, mengapa? Pasti pertanyaannya banyak banget dari kalian semua. Mengapa? Itu pasti udah pasti. Itu pasti udah pasti gimana sih maksudnya? Itu sudah pasti banyak dari kalian yang menanyakan. Selain mengapa, kenapa? Mengapa sama kenapa sama ya? Belum sih. Maksudnya dalam artian pasti banyak yang menanya kenapa bisa selesai di channel YouTube Family. Yang kedua, karena apa? Itu sudah pasti. Dan yang ketiga, tahu apa? Apa yang membuat? Sama aja. Bangsat kau. Ulang. Oke, kenapa? Biar kenapa? Nah, jadi kenapa aku membahas atau membuat video klarifikasi ini ke kalian semua? Tapi bukan aku sih yang pengen buat, tapi karena banyak banget yang nanya gitu ya, banget kemana sih ini, kemana sih itu, kenapa kok gak gini, kenapa gak gitu, biar tidak menuai pro and kontra. Jadi sekarang aku akan memerincikan itu satu persatu. Jadi dari yang pertama dulu, ya aku menceritakan historinya dulu ya. Jadi aku sama dia itu Oke. Nah, jadi aku memulai awal ya, pertama kali itu bukan dari YouTube. Awal pertama kalinya aku memulai dan banyak dikenal oleh orang itu adalah dari TikTok. Nah, jadi pertama kalinya itu aku punya akun yang namanya ramawijaya.id. .id, ingat. Nah, itu sudah menembus di 20.000 followers. Tapi sekarang akun itu hilang karena dikenakan banned sama TikTok. Tapi asal kalian tahu, di akun itu belum terkenal yang namanya Meajan, belum sama sekali. Karena waktu itu aku masih belum tahu cara main TikTok, karena kan dulu sempat banyak isu cowok main TikTok itu ahlay. Garis bawah, ahlay. Oke, jadi setelah dari akun aku hilang, aku rehat atau beristirahat selama 1,5 bulan kalau kurang lebihnya 1,5 bulan. Oke, setelah itu ada niatan aku baru lagi memulai untuk membuat yang namanya TikTok. Nah, ini kenapa aku jelasin dari awal banget agar kalian itu mengerti gitu nanti dari klarifikasi ini gitu. Setelah 1,5 bulan itu berlalu, aku mulai yang namanya membuat lagi akun TikTok. Ya, itu namanya ramawijaya.id46.
yang akunnya yang 65.000,4 followers itu yang baru kemarin hilang itu loh. Sedih nggak? Sedih banget kan? Nah, jadi sebelum memulai yang namanya YouTube, itu adalah dari TikTok aku yang hilang. Dari sana aku berpikir untuk oke, kita tabrak aja. Aku bakal buat yang namanya YouTube. Tapi sebelum itu, pasti pertanyaan kalian, kenapa? Dan di mananya kok bisa dia pergi ataupun selesai di channel Meh Ajan Family? Oke, kita kupas tuntas. Dari akun aku yang ramawijaya.id 46 yang followersnya sudah 65.000,4 itu, sebelumnya aku memulai itu semuanya sendiri, ya. Apapun yang aku mulai semuanya sendiri, ya. Berawalan dari kurang lebih followers aku 20 ribuan atau sudah 20 ribuan lah kalau nggak salah, atau 10 ribuan itu. Jadi gini, awal muasalnya aku viral atau mungkin rame yang nonton itu adalah dari beli yang namanya sampat. Nah, sampat itu adalah sapu lidi kalau di Indonesia kan. Kalau di Bali itu sampat, semuanya sama sampat ya, baik itu bulu maupun lidi itu sama. Jadi kalian pasti udah tahu lah, awal muasal tercetusnya tutorial itu adalah dari membeli yang namanya sampat atau sapu lidi waktu itu. Oke, jadi asal muasalnya dia itu masuk ke TikTok ataupun ranah TikTok itu mulai dari aku yang waktu itu gabut, terus aku meminta tolong sama dia terutama untuk memvideokan aku. Nah, inilah asal muasalnya kita mulai dari TikTok ya. Nah, jadi setelah itu aku minta tolongan nih. Aku ingat banget waktu itu aku minta tolong siang hari karena aku mau pergi apa ya namanya itu ya, kemana waktu itu aku lupa. Intinya aku minta tolong sama dia untuk rekamin aku, videoin aku buat TikTok guys, waktu itu. Nah, awal muasalnya itu belum ada yang namanya netizen ada kan aku namanya, belum ada yang seperti itu. Nah, jadi setelah seiring berjalannya waktu, dari sana aku ingat banget video pertama kali muncul kata Meh Ajan itu loh, pada saat orang ataupun netizen yang komen beli tutorial meli serok. Ingat banget, sempet itu yang viral ya, Meh Ajannya. Itu awal muasal Meh Ajannya. Oke, kalian udah paham ya? Karena kenapa ini aku buatin video, karena setiap orang itu banyak banget nanya di live, aku nggak bisa jawabin pertanyaan kalian tuh satu persatu. Dan sekarang aku buatin video ini agar kalian mengerti tidak adanya pro and kontra. Oke, jadi kita lanjut. Kenapa banyak yang request tutorial beli serok ya? Karena pertama kalinya itu aku tutorial beli sapu lidi yang tadi aku kasih tahu. Jadi sapu lidi temennya pasti serok kan? Temennya pasti serok. Nah, setelah itu aku membuat yang namanya lelucon di sana gitu. Aku pura-pura melewati toko untuk beli serok itu gitu. Jadi kata-kata Meh Ajan itu sudah dari dulu ada di desa aku, itu khususnya di Desa Tajun ya. Mungkin di luaran sudah ada, cuma tak sekenal mungkin tak seramai atau tak se-viral apa yang aku lewatin gitu loh. Dalam artian aku yang mengangkat Meh Ajan ini menjadi rame di kalangan khususnya di Bali dan juga di seluruh Bali juga ya, seperti itu. Maafkan nih kalau misalnya bahasa aku agak bertele-tele, tapi di sini aku membuat serinci mungkin gitu loh. So buat kalian yang tidak tahu apa arti dari Meh Ajan itu dalam bahasa Indonesia artinya oh iya, seperti itu. Oke, 2 kali itu aku sebutin ke kalian. Oh iya, kenapa Meh Ajan? Karena asal muasalnya dan rame karena aku yang buat gitu loh. Jadi kenapa aku dinobatkan sebagai CEO of Meh Ajan atau the founder atau pengangkat nama itu loh, pengangkat nama Meh Ajan Family, pengangkat kata itu udah di pengangkat nama, kayak maksudnya seperti itu guys. Nah, jadi sampai sini kalian paham kan? Awal muasal Meh Ajan Family. Nah, seiring berjalannya waktu nih, banyak netizen yang suka dengan video aku di TikTok. Dari sana nih awal muasalnya dari sana aku memulai yang namanya buat tutorial. Tiap hari aku buat tutorial sampai banyak banget
ke 65.000 followers itu tanpa collab dengan artis TikTok manapun. Ingat, tanpa collab dengan artis TikTok manapun. Ini bukan bermaksud sombong atau gimana, tapi karena netizen itu suka banget dengan tutorial yang aku buat. Tapi sayangnya, kenapa akun aku sering diblokir? Ini ada teman aku yang ngasih tahu, karena masih memakai bahasa Bali. Nah, karena TikTok itu agak sedikit riskan dengan yang namanya bahasa Bali. So, akun aku yang 65.000 itu hilang. Asal muasalnya lagi, dari sana aku terus sama dia. Tiap hari sama dia. Oke, tiap hari sama dia. Tiap hari aku dibuatin video, tiap hari dia memvideokan aku. Dari sanalah aku memiliki pikiran untuk mengangkat dia juga di TikTok. Seperti itulah. Nah, jadi pasti yang nanya, mana duluan dia sama Rama buat TikTok sama aku. Asal kalian tahu, yang duluan buat TikTok adalah dia. Nah, tapi mungkin TikToknya stuck di sana-sana aja gitu loh. Maksudnya nggak naik nggak turun, stuck di sana aja. Waktu itu kalau nggak salah akun TikToknya itu sudah 1000-an atau mungkin di bawah 1000 kalau nggak salah. Tapi akun TikToknya itu isi fullnya itu adalah Free Fire. Nah, ini aku buka kumpas semua di sini, isinya Free Fire. Nah, dari sana aku berpikir, karena nih rame nih di TikTok aku nih semakin menaik terus kan, semakin naik terus followersnya. Dari sini aku berpikir mengangkat dia gitu loh, mengangkat dia di TikTok gitu. Itulah asal muasalnya. Jadi aku setiap live selalu mempin namanya dia itu untuk menggiring followers aku ke TikToknya dia. Dari sanalah asal muasalnya kenapa kalian bisa kenal yang namanya dia. Inilah kenyataan yang ada gitu loh. Nanti kalian bisa komen di bawah pendapat kalian gitu loh dari video ini. Tapi kalian harus tonton video ini, jangan di skip dulu. Karena kenapa? Karena di sini aku bakal menjelaskan serinci mungkin dan poin-poin paling penting gitu loh, biar kalian tidak linglung dengan informasi yang ada gitu. Setelah seiring berjalannya waktu, aku tiap hari tuh live di TikTok. Selesai live tuh selalu nambah 1000 atau bahkan 2000 followers guys. Itu setiap aku selesai live TikTok. Nah, dari sana aku selalu ngajak adik aku, nah, hey sini ikut live, komen namanya nanti tak pin biar banyak yang follow. Dari sanalah aku menggiring adik aku mengajarkan adik aku untuk membuat konten itu jangan konten yang game, tapi konten yang rame, viral, yang ada di FYP. Jadi itulah asal muasalnya kenapa dia bisa, atau dalam artian kenapa kalian tahu itu dia. Kenapa dia mau dia? Nah, biasanya kan kalian mau dia. Kenapa banyak orang yang tahu? Dari sanalah asal muasalnya. Setelah itu ya, ini kita lanjut lagi ceritanya. Ini bukan cerita ya, ini fakta lebih tepatnya. Ini fakta, bukan cerita. Inilah the real of the story gitu loh. Jadi aku menceritakan dari awal banget agar kalian tuh tetap mengerti apa yang nanti aku katakan gitu loh. Asal muasalnya. Jadi kalau pertanyaan kalian, Bok dia gini-gini, Kak Rama gini-gini. Nah, jadi dalam artian aku sudah mengajarkan dia, ya apapun itu aku sudah mengajarkan ke dia untuk bisa menarik ataupun menyenangkan followersnya. Nah, jadi itulah asal muasalnya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Pasti kalian sudah banyak banget menunggu kenapa ya, pasti itu. Tapi ini aku jelasin dulu dasarnya agar kalian itu tahu, biar tidak kalian tuh berpikir, oh kok bisa begitu ya, biar tidak ada pertanyaan seperti itu lagi. Oke, lanjut. Asal kalian tahu, seiring berjalannya waktu, akun aku itu hilang. Aku mulai dan aku ngomong ke dia, yuk buat YouTube. Aku ngomong gitu, yuk buat YouTube. Apapun yang terjadi, apapun nanti yang kita lalui, maksud dalam artian nih, apapun maksudnya masalah yang terjadi nanti, tobrok ya, dalam artian itu terobos aja, ada ataupun tidak ada yang nonton, terobos aja. Dan asal kalian tahu, sekarang channel Mehajan Family sudah menembus ke 9.000 subscriber guys. Itulah berkat Tuhan. Pokoknya buat kalian semua, jangan pernah lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan pernah menikmati hasil secara cepat. Dalam artian apa? Kalian harus berusaha. Tanpa berusaha kalian tidak akan menemukan hasil.
ingat itu. Ini aku bernafas dulu ya, karena ini aku benar-benar menjelaskan dari awal banget ya. Oke, seiring berjalannya waktu kita membuat konten yang dimana kontennya sangat-sangat berbeda. Yang diartikan dia itu membuat konten yang mana itu yang trending kayak romance, yang buat video kata-kata. Tapi aku tetap CEO of tutorial and meh aja. Oke, kita lanjut. Nah, setelah akun aku hilang, ya kita balik lagi ya. Setelah akun aku hilang, ya begitulah. Setelah akun aku hilang, aku tidak berpikir lagi untuk membuat TikTok sampai mengejar ke 60.000 itu. Tapi mungkin Tuhan berkata lain, karena kita sudah berusaha dan sekarang sudah menembus ke 10.000 lebih lah, 17 atau 18.000 pengikut di TikTok. Itu bahkan aku jarang buat konten yang namanya tutorial lagi. Aku mau merubah bahasa aku menjadi bahasa Indonesia, karena ini adalah ketiga kalinya akun aku diblokir sama TikTok. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit aku membuat namanya YouTube. Di sini sekaligus aku membahas yang namanya pro and kontra antara dia dengan si P. Ya, aku bilangnya si P di sini ya. Aku nggak berani bilang namanya langsung, tapi kalian sudah tahu lah pasti, karena ini video klarifikasi aku sebutin aja inisialnya P. Oke, di sini banyak banget menuai pertanyaan dari kalian semua. Tapi asal kalian tahu, aku tidak pernah tahu apa dan di mana dan apa yang sedang mereka lakukan berdua. Aku tidak pernah tahu. Ini karena netizen banyak banget yang mengganggu di media sosial aku. Kenapa aku bilang mengganggu? Karena ini bukan urusanku. Ini personality dari dia dengan si P, bukan aku. Tapi asal kalian tahu, ini sekaligus aku klarifikasi ke kalian ya. Sekalinya lagi aku denger nih ada kata-kata yang menanyakan antara dia dengan si P. Ya, begitulah. Oke, asal kalian tahu, di sini aku sekaligus klarifikasi kedua-duanya ya. Dari pihak adik aku dia ataupun dari pihak berinisial P, itu tidak ada konfirmasi ke aku apa. Bukan bermaksud aku pengen tahu atau bukan. Maksud dalam artian aku benar-benar tidak tahu. Aku angkat tangan nih. Aku benar-benar tidak tahu mereka itu pacaran atau tidak. Nah, jadi kenapa aku klarifikasi di sini? Kalian itu harus tanya ke personality. Dalam artian kalian harus tanya dia atau si inisial P. Jangan tanya ke aku. Kalau kalian nanya ke aku sudah pasti jawab aku tidak tahu. Oke? Karena aku tidak berani membilang kalau sudah, oh dia emang benar pacaran. Oh, si inisial P emang benar pacaran. Aku tidak berani bilang seperti itu. Karena kenapa? Karena kebenarannya sendiri, apapun yang terjadi, aku tidak pernah tahu. Gitu. Oke, jadi sampai situ kalian sudah mengerti lah apa yang aku maksud ya. Jadi kalian bisa komen di bawah nanti pendapat kalian. Dan sekarang pasti pertanyaannya sudah mendekati sekali ya. Kenapa dia bisa keluar? Atau kenapa dia selesai di channel YouTube Mehajan Family ataupun di Instagram dan dimanapun tidak pernah di show up atau ditunjukkan lagi. Oke, begini ceritanya. Kita masuk to the point. Oke, jadi alasannya kenapa dia itu keluar dari channel Mehajan Family, karena aku sendiri yang mengeluarkan. Tanda kutip ya, aku sendiri yang mengeluarkan. Pasti kalian berpikir kayak, kenapa Kak Rama kok gini, kalau dah. Jadi di sini aku bakal jelaskan ke kalian semua tuntas pokoknya, oke? Aku sudah merasakan dari pertama ya, ini pertama nih buat kalian, ini pertama nih aku klarifikasi dulu. Yang pertama, semenjak nih aku isi tanda kutip nih di atas nih, semenjak isu dari dia dengan berinisial P itu, dari sana kinerjanya dia sudah mulai berbeda ya. Kinerja nih aku bilang kinerja dalam artian semangat konten, dalam artian semangat bareng berdua buat konten atau apapun itu, dari sanalah
asal muasal sebelum selesainya nih. Dari sanalah memulai yang namanya bad attitude. Ya, aku di sini tak garis bawahi bad attitude. Ya, mulai dari yang biasanya dulu dia tuh selalu semangat buat konten, maksudnya dalam artian ngebantuin aku juga buat konten. Di sini sudah mulai yang namanya berubah. Dan banyak banget sempat viral itu yang katanya ini ya dia dan si P itu saling jawab SG SW, saya tidak tahu. Ya karena netizen yang nge-tag saya semua, saya sampai capek di sini saya klarifikasi semuanya sampai dari kalian semua lagi ngomong ini di saya tijak semua di sini beneran. Camkan itu beneran. Camkan lagi sekali. Sudah semakin mendekat nih, kenapa dia bisa keluar? Semakin dekat nih, semakin dekat. Oke. Setelah itu, ya setelah rame banget yang nge-tag aku nih, aku sampai pusing. Bukan lagi P, F, pusing. Ya, dekati lagi. Pusing. Kalian tahu, pusing. Ya karena dari adikku sendiri tidak jujur, dari berinisial P juga tidak ada kasih tahu ke aku. Tapi, tanda kutip nih, aku pernah nonton live mereka berdua. Tapi aku tidak mau ikut campur. Aku tidak tahu itu benar atau tidak. Itu kalian sendiri yang menentukan. Di sini aku hanya mengklarifikasi yang namanya kenapa dia selesai di channel YouTube Mega Family. Maaf nih kalau kebanyakan seiring berjalannya waktu karena aku membahas seringkas dan sedetail dan mudah dimengerti untuk kalian semua. Oke, semenjak isu itu terjadi untuk antara dia dengan P dan juga isu-isu itu meramai semua di netizen, sampai juga viewsnya sudah push itu semua, saya tidak begitu mengerti juga ya karena saya sebagai kakak saya tidak pernah menahu di sini, mungkin karena ketidakjujuran ataupun keterbukaan di sini aku tidak tahu. Oke, jadi kenapa aku bisa memutuskan kontrak atau dalam artian menyelesaikan dia di channel YouTube Mehajar Family? Inilah alasannya guys. Jadi alasan pertama itu adalah dari kinerjanya yang sudah mulai kayak ayo sekarang gilirannya kakak untuk ngedit video untuk di YouTube. Aduh, malas gini gitu. Setiap aku meminta untuk pembuatan video, malas itu selalu keluar gitu. Tapi yang aku lihat nih, aku bongkar semua di sini. Yang aku lihat, scroll TikTok, scroll IG, live apapun itu, dia tidak pernah yang namanya malas. Nah, di sini aku udah mulai yang namanya curiga di sini antara hubungan P dengan si D. Kenapa aku mulai curiga? Karena kan biasanya kalau orang yang baru pertama kali ataupun mungkin mengenal yang namanya rasanya jatuh hati, biasanya akan tetap focus on chat or focus on someone that titik. Ya, seperti itu. Oke, itu udah mulai mendekat nih kenapanya nih ya. Ya, jadi setelah itu aku tidak terlalu mematok di hubungan mereka. Aku tidak mau ikut campurkan hubungan atau apapun itu. Apakah benar atau tidak? Saya tidak. Saya angkat tangan. Oke. Di sini aku pure mengklarifikasi. Tadi itu aku akan klarifikasi sedikit aja agar kalian tuh masuklah ke otak. Nanti kalian bisa Kalian bisa komen ataupun memberikan pendapat kalian kenapa ya di bawah. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu aku ingat banget terakhir kita dapat collab sama Koala Kipo dan juga Gus Tegeh, Enjoy dan pokoknya itu Denpasar. Ya, mulai dari sana aku udah melihat yang namanya kinerjanya sangat bad attitude, tidak sesuai dengan realita. Kelihatan banget gitu loh. Dalam istilahnya itu kelihatan banget itu ngai-ngai. Nah, dalam artian ngai-ngai itu kalian ngerti nggak ngai-ngai? Ngai itu kayak pura-pura ya, seperti itu. Nah, sempat apa ya aku ngomongnya? Aku nggak berani bahas terlalu banyak sih di sini tentang masalah mereka, tapi di sini Kapina sebenarnya itulah yang mengeranakan. Aduh, susah sih aku ngomong. Oke, setelah itu muncullah pertanyaan dari banyak netizen kan yang komen seperti ini. Apakah benar dia dengan si P begini? Apakah benar si P dengan si dia begini? Jadi banyak banget dari kalian semua seperti itu kan pertanyaannya. Di sini aku tidak
tidak buat-buat, ini memang benar-benar kalian sudah pasti tahu. Oke, langsung saja kenapa aku selesaiin ya, dari bad attitude, kinerja sudah tidak baik, tidak sesuai dengan timeline, dalam artian tidak sesuai dengan pekerjaan. Ya mungkin aku nggak berani memaksakan juga di sini. Kenapa? Ya, kenapa? Makanya aku selesaikan langsung. Udah stop aja. Kamu lanjut. Maksudnya kamu lanjut dengan urusanmu, silakan di sana. Asal kalian tahu, di TikTok manapun aku juga tidak ada bantuan dari dia sendiri, apapun itu. Jadi aku tidak mau bilang dia itu ya begitulah. Oke, terserah kalian itu memandangnya seperti apa. Jadi alasan mengapa dan kenapa dia selesai di channel YouTube Meh Ajam Family, karena dari aku sendiri yang memutus dengan alasan yang aku sudah jelaskan ke kalian. Seperti itu. Oke, aku masih ingat banget itu terakhir tanggal 16 Agustus, tanggal 15 Agustus aku udah nyampe di rumah. Singkat aja, di tanggal 16 Agustus itu aku berniatan untuk membuat namanya video 17 Agustus lah. Nah, tapi di sana sudah mulai nih. Aku ingat banget aku chatnya itu jam 10 ya, jam 10-an itu udah kurang lebih. Semoga nih masih chatnya ada, nanti aku bisa screenshot di sini. Terus aku chat seperti yuk buat kontennya langsung gini-gini. Nah, katanya dia itu lagi ulangan. Oke, lagi ulangan. Setelah itu aku tunggu nih sampai sore, tidak ada kabar, tapi bisa online dimanapun, di sosial media manapun, dan bisa live bareng dengan siapa saya tidak tahu. Oke, dari sana aku udah mulai nih. Oke, kalau udah seperti ini caranya, aku stop saja. Stop, benar-benar real of stop. Oke, stop semuanya. Jadi kalian bisa tahu lah apa yang mengeranakan kehancuran. Tapi di sini ingat, aku mau ingetin ke kalian, ini camkan banget. Ini kata-kata yang paling penting. Di sini aku yang membuat semuanya, aku yang membantu semuanya, aku yang membuat channel YouTube Meh Ajam Family, aku juga yang menginginkan channel ini ada, aku juga yang berjuang dan membuat, mengedit apapun itu, membuat ide, mencari ide untuk channel ini, dan aku juga yang harus bertahan di channel Meh Ajam Family. Oke, pasti di sini juga kalian banyak banget yang nanya. So setelah Kak Rama selesai, yang namanya membuat konten dengan adik, otomatis kan setiap hari ketemu sama dia. Tapi kok nggak bisa menyelesaikan atau apapun itu. Nah, jadi di sini aku jawab kupas tuntas. Jadi banyak banget juga yang nanya kenapa namanya dia itu Putu, tapi nama kakaknya itu Komang. Yang mana Putu itu adalah anak pertama, Komang itu adalah anak ketiga. Oke, jadi di sini aku bakal kupas tuntas langsung, tanpa basa-basi, no setting, no drama ataupun apapun itu. Tapi di sini aku tanda kutip ya, aku tidak akan tahu, mungkin kedepannya dia bakal kembali lagi atau tidak. Saya tidak memastikan itu, ya. Maksudnya saya tidak berharap juga itu terjadi atau tidak, karena kan kalian kakak adik, itu pertanyaannya. Jadi jawaban dari sini adalah adik kandung atau adik tiri. Setelah menyelesaikan yang namanya dia di channel YouTube Meh Ajam Family itu, dia juga tidak berkata banyak, dia hanya bilang iya, seperti itu aja, tanpa yang namanya aku mendapatkan permintaan maafan dari dia ataupun dia melakukan kesalahan seperti apa, dia tidak menanyakan apapun, tapi jawaban yang aku dapatkan adalah iya, seperti itu. Itulah jawabannya. Oke? Jadi kalian bisa tebak lah. Bye bye guys. Itulah klarifikasi mengapa dan kenapa dia selesai di channel Meh Ajam Family. Jadi semua yang aku jelaskan dari awal banget sampai terakhir, kalian bisa simpulkan seperti apa. Aku tidak merasa diri aku di sini paling benar ataupun di mana. Aku juga tidak merasa diri aku paling baik dan paling benar di sini juga tidak. Kalian bisa menyimpulkan dari cerita dan the real. Ini no setting ya.
no setting. Kalau misalnya kalian tidak percaya, kalian bisa langsung tanyakan ke orang bersangkutan dimanapun itu. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian, karena ini video benar-benar aku buat dengan hati nurani aku banget. Sampai aku malam-malam sempetin waktu untuk buat konten, sampai di kamar aku buat konten, karena ini aku harus cepet tanggap daripada nanti menuai pro dan kontra kenapa. Jadi jawabannya adalah, kalian udah tahu kenapa aku menyelesaikan. Begitulah jawabannya. Jadi buat kalian bisa disimpulkan seperti apa, komen di bawah. Jangan lupa share. Bye bye guys.